warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Apilani Pratama beserta 3 rekan saya yaitu Saya Siti Alia Humaira, saya Dinda Rustian Hanfa, dan saya Fazlullah Aulia Akbar. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen kita, Ibu Dr. Ramawati yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi tentang klasifikasi sensor dan transducer. Baik, di sini saya akan membahas tentang klasifikasi sensor berdasarkan perubahan kapasitif. Sensor kapasitif bekerja dengan mengukur perubahan kapasitansi. Kapasitansi adalah kemampuan suatu komponen untuk menyimpan muatan listrik dan dinyatakan dalam satuan farad. Sensor ini terdiri dari 2 plat konduktif yang dipisahkan oleh dielektrik atau material isolator. Ketika ada perubahan dalam jarak antara plat atau perubahan dalam material dielektrik, kapasitansi sensor berubah. Nah, di sini ada contoh sensor kapasitif, yaitu 1. Sensor jarak kapasitif. Sensor ini digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan objek yang berada di dekatnya. Ketika jarak antara plat konduktif berubah, kapasitansi juga berubah. Nah, yang kedua nih, ada sensor sentuh kapasitif. Sensor ini sering digunakan dalam layar sentuh. Ketika jari menyentuh layar, kapasitansi di area sentuhan berubah dan sensor dapat mendeteksi posisi dan kekuatan sentuhan. Nah, yang ketiga, sensor kelembapan kapasitif. Sensor ini mengukur kelembapan dan mendeteksi perubahan kapasitansi yang disebabkan oleh kelembapan yang berubah dalam material dielektrik. Nah, kita lanjut. Klasifikasi sensor berdasarkan sifat-sifat dasar keluaran. Nah, yang ini perubahan induktansinya. Sensor yang diklasifikasi berdasarkan perubahan induktansi mengukur perubahan induktansi sebagai respon terhadap perubahan kondisi fisik atau lingkungan. Induktansi adalah kemampuan suatu komponen untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Sensor yang mengukur perubahan induktansi disebut sensor induktif. Nah, di sini ada sensor induktif bekerja dengan mengukur perubahan induktansi yang bergantung pada berbagai faktor seperti jarak, material, atau posisi objek. Sensor ini biasa terdiri dari kumparan atau koil yang menginduksi medan magnet. Ketika kondisi di sekitar sensor berubah, nilai induktansi kumparan juga berubah. Induktansi L dari sebuah kumparan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, Klasifikasi sensor berdasarkan sifat-sifat dasar keluaran. Yang pertama, perubahan resistensi. Yang kedua, perubahan kapasitansi. Yang ketiga, perubahan induktansi. Yang keempat, menghasilkan arus listrik. Dan yang kelima, menghasilkan tegangan listrik. Karakteristik statis itu dia ada 10. Yang pertama, ketepatan, sensitivitas, pengulangan, presisi, kesalahan presisi, drift atau melayang, kesalahan statis, zona mati, histeresis, dan resolusi. Karakteristik dinamis dia yaitu kesalahan dinamis, kecepatan respons, ketepatan, ketinggalan, lag retardasi, dan keterlambatan waktu. 1. Sensor berdasarkan sifat-sifat dasar keluaran, perubahan kapasitansi dan induktansi. A. Sensor termal atau panas. Cara kerja. Sensor termal berbasis kapasitansi dan induktansi mengukur suhu dengan memanfaatkan perubahan sifat fisik komponen sensor. B. Sensor mekanis. Cara kerja kapasitansi dan induktansi. 1. Deformasi mekanis. 2. Pengukuran kapasitansi. 3. Output. C. Sensor optik atau cahaya. Cara kerja. Sensor ini biasanya memiliki 2 pelat konduktif yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Ketika cahaya mengenai bahan dielektrik tersebut, sifat dielektriknya berubah. Perubahan ini menyebabkan perubahan dalam kapasitansi antara pelat-pelat konduktif. D. Sensor kelembapan. Cara kerja kapasitansi dan induktansi. Sensor kelembapan kapasitansi bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi yang terjadi karena perubahan kelembapan udara. Ketika kelembapan udara berubah, bahan dielektrik menyerap uap air
dari udara. Hal ini mengubah konstanta dielektrik material tersebut. E. Proximity sensor. Cara kerja berdasarkan kapasitansi. Proximity sensor bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi yang terjadi ketika sebuah objek mendekati sensor. Sensor ini terdiri dari dua pelat. Salah satunya adalah elektroda sensor dan yang lainnya adalah objek yang mendekati sensor. Cara kerja berdasarkan induktansi. Proximity sensor induktif bekerja berdasarkan prinsip induktansi, yaitu perubahan medan magnetik yang disebabkan oleh keberadaan objek logam yang mendekati sensor. Proximity sensor menghasilkan medan magnet melalui kumparan listrik coil yang ada di dalam sensor. 4 contoh transducer berdasarkan sifat-sifat dasar keluaran atau perubahan kapasitansi dan induktansi. A. Linear Variable Differential Transformer atau LVDT. Cara kerja LVDT berdasarkan induktansi. Kumparan primer. Kumparan ini berada di bagian tengah dan menghasilkan medan magnet ketika arus AC dialirkan melalui kumparan ini. B. Sensor level cairan kapasitif. Cara kerja berdasarkan kapasitansi. Sensor level cairan kapasitif mengukur perubahan kapasitansi atau antara dua elektroda atau antara elektroda dan permukaan wadah yang terisi cairan. Cara kerja berdasarkan induksi. Sensor ini mengukur perubahan induktansi, yaitu kemampuan kumparan atau koil untuk menyimpan energi dan medan magnet. C. Sensor tekanan kapasitif. Cara kerja berdasarkan kapasitansi. Tekanan mengubah jarak antara elektroda atau bentuk membran mempengaruhi kapasitansi. D. Sensor kecepatan induktif. Cara kerja berdasarkan induktansi. Mengukur perubahan induktansi dalam kumparan yang dipengaruhi oleh kecepatan rotasi atau gerakan, seperti pada sensor kecepatan motor.